Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha sayang, yang maha menyayangi, Ar-Rahimi lagi maha mengasihi. Ar-Rahman itu sifat Allah Ta'ala yang mengasihi baik di dunia maupun di akhirat. Artinya kasih sayang Allah ini di dunia ini merata, tidak pandang siapa. Yang iman disayang, yang kafir disayang, semua memperoleh rahmat Allah Ta'ala. Sedang Ar-Rahim ini kasih sayang Allah yang ada di akhirat, yaitu rahmat Allah hanya akan diperoleh oleh mereka yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainati wa khalaqal ardina was samawati wa anzalal ma'a minal muqsirati wa ansha'al habba wan nabata wa qaddaral arzaqa wal aqwata. Wa athaba 'alal a'mali shalihati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzil mu'jizatiz zahirati alladzi hasala min nurihi wujudul kainati. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi itu milik Allah. Segala puji itu milik Allah, pada hakikatnya milik Allah. Karena tidak ada kebaikan kecuali ada kehendak Allah. Tidak ada keindahan kecuali pada akhirnya adalah bersandar kepada Allah. Alladzi dzat ahsana tadbiral kainati, yang telah memperbagus pengaturan alam yang ada, makhluk-makhluk yang ada, semuanya diatur oleh Allah sedemikian rupa sehingga hasanahnya ini mencapai sebuah kesempurnaan. Jadi dunia yang realita ini, dunia yang realita ini, yang nyata ini
sudah sempurna, Kalau toh ada yang menyanggah, memprotes bahwa Allah itu tidak sempurna dengan alasan ada manusia yang buta, ada manusia yang cacat, kakinya tidak ada atau tangannya tidak ada, dia katakan ini tidak sempurna. Kalau memang Allah sempurna, kata dia, kalau memang Allah sempurna, maka semua manusia ini sebenarnya tidak ada yang cacat. Semua manusia tidak ada yang cacat. Ini bisa terjawab, bisa terjawab dengan jawaban yang demikian. Justru dengan adanya orang buta, orang yang tidak punya kaki, manusia yang tidak punya tangan, itu justru menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Saya yakin orang yang protes tadi itu andikan semua di dunia ini tidak ada orang yang cacat, semuanya melihat, semuanya punya mata, semuanya punya kaki, semuanya punya tangan, tidak ada yang cacat lah. Dia akan mengatakan ciptaan Allah kok sama-sama serupa saja, sama-sama saja, semuanya serupa. Apa Allah tidak bisa membuat yang matanya buta, yang tangannya putus, buntung? Itu demikian. Jadi kalau memang dasarnya tidak beriman kepada Allah, niscaya dia akan selalu menyoal pada ciptaan Allah. Wa khalaqal ardina, wa khalaqa, dan telah menciptakan alladzi, Allah itu al ardina, beberapa bumi, lapisan bumi yang jumlahnya ada 7, wassamawati, dan langit-langit, wa anzalal ma'a, dan Allah turunkan air, minal mu'sirati, dari mega, dari mendung, wa ansya'al habba, dan Allah menumbuhkan biji-bijian, wan nabata, dan tumbuh-tumbuhan, wa qaddaral arzaqa, dan Allah menentukan rezeki-rezeki makhluknya, wal aqwata, dan makanan-makanan pokoknya. Jadi masing-masing makhluk Allah yang melata di bumi ini sudah ada kadar rezekinya masing-masing. Rezekinya sudah ada kadarnya, sudah ada bagiannya masing-masing. Sehingga bagi orang tertentu yang yakin benar, yang makrifat benar tentang hal ini, maka dia tidak akan pernah khawatir akan rezekinya di dunia ini. Kenapa? Karena segala-galanya rezeki ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Jadi
tidak mungkin ya. Tidak mungkin dia itu bingung. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Tuhannya adalah Maha Kuasa, bahwa Tuhannya telah membagi-bagikan rezekinya sesuai porsinya masing-masing. Ini orang yang ma'rifat. Mungkin seperti halnya orang ya. Orang menghadiri undangan, katakanlah walimatul khitan. Walimatul khitan, ada orang menghadiri undangan walimatul khitan. Setelah acara dimulai, ini dari tuan rumah membagi-bagi bingkisan. Saat membagi-bagi bingkisan ini banyak orang pada kebingungan, khawatir tidak kebagian, akhirnya berebut, berebut. Lah orang yang makrifat, orang yang tahu benar, dia akan tenang-tenang saja, tidak ikut merebut bingkisan itu. Kenapa? Karena dia yakin ya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dia nanti pasti akan memperoleh bingkisan itu ya. Sebab yakin bahwa tuan rumah mengundang orang-orang untuk datang itu mesti sudah menyediakan snack atau bingkisan itu sesuai dengan jumlah para undangan. Kalau mengundang orang 100 maka bingkisan akan disediakan 100, bahkan dilebihi, bisa-bisa begitu. Orang yang tahu benar tentang hal ini, itu namanya ma'rifat, maka dia tidak akan ikut berebut, ambil pusing, kebingungan, khawatir tidak kebagian. Itu kira-kira begitu. Jadi orang yang ma'rifat kepada Allah Ta'ala, kepada kuasa Allah Ta'ala, niscaya dia akan merasa tenang urusan kehidupan ini. Karena kehidupan ini hakikatnya sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Ta'ala. Usaha ikhtiar ya, maksimal ya, berdoa ya, untuk sukses dan tidaknya kita serahkan, kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Itu waqaddaral arzaqa wal aqwata wa asaba 'alal a'malis salihati, wa asaba, dan memberikan pahala, reward. Allah itu memberikan pahala 'alal a'malis salihati, atas amal-amal, perbuatan-perbuatan as-salihati yang baik. Jadi semua perilaku kita yang baik itu akan memperoleh pahala, akan diganjar oleh Allah Ta'ala. Ini luar biasa ya, luar biasa. Sebab Allah memberikan pahala ini ternyata
benar-benar kemurahan, ya. Sebab hal-hal yang diganjar oleh Allah dengan pahala itu sebenarnya adalah hal-hal yang wajar kita lakukan. Yang hal-hal yang wajar kita lakukan. Seperti ada orang tua mendidik anak itu sudah wajar. Orang tua mengasuh putra-putranya itu sudah wajar. Tapi oleh Allah diganjar, diberi pahala. Seorang anak menghargai, menghormati orang tua itu sudah wajar. Menghargai, menghormati tetangga itu sudah wajar. Tapi oleh Allah Ta'ala dikaruniai, diberi ganjaran, diberi pahala. Ini istimewa, luar biasa. Luar biasa. Lebih-lebih Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang datang dengan membawa kebaikan, dia akan memperoleh 10 kali lipat. 10 kali lipat. Jadi kira-kira kalau kita kerja 1 hari, ya, itu upahnya 10 hari. Kita kerja 1 hari, upahnya senilai 10 hari. Ini kalau kerja khidmah, taat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita puasa 1 hari, maka kita akan diberi pahala, ya. Kita akan diberi pahala 10 senilai 10 hari. Kita berbuat baik kepada tetangga sekali, maka kita akan mendapat pahala 10 nilai kebaikan. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga 10 kali atau 10 orang, maka kita akan memperoleh balasannya 100, ya, dikalikan 10. Falahu asyru amsalihha. Itu istimewa, luar biasa. Luar biasa. Sekali berbuat memperoleh pahala 10. Lah kalau berbuat jahat, wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa yang berbuat jahat, berbuat kejelekan, maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan balasan yang serupa dia lakukan. Jadi kira-kira 1 kejelekan balasannya 1 keburukan, 1 kejelekan. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dianiaya. Mereka tidak akan teraniaya di depan Allah. Jadi kalau berbuat baik itu dapat 10 kali lipat balasannya. Kalau berbuat dosa, maka sanksinya, ya, ini hanya sekali dosa, sekali sanksi. Sekali dosa, sekali
siksa. Sekali dosa, sekali hukuman. Dan hukumannya akan benar-benar adil, persis sesuai dengan perbuatannya. Wahum la yuzlamun. Allah tidak akan pernah menganiaya. Keadilannya tidak akan pernah menganiayakan orang. Benar-benar adil. Wahum la yuzlamun. Mereka tidak akan teraniaya dengan keputusan Allah Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Adapun salawat, rahmat yang agung, wassalamu dan keselamatan, ala sayyidina, mudah-mudahan tetap atas Tuhan kita, ala sayyidina, atas Tuhan kita Muhammadin, wujudnya Nabi Muhammad. Zil mu'jizati, orang yang memiliki banyak mukjizat. Az-zahirati, yang jelas, yang tampak. Alladzi, yaitu orang, hasola, yang hasil, min nurihi, dari nurnya, dari cahayanya, alladzi, dari cahayanya Muhammad atau alladzi di sini, wujudul kainati, wujudlah, wujud hasil wujudnya alam-alam yang ada. Jadi wujudnya alam semesta ini karena ada cahaya Nabiullah Muhammad, karena ada nur Muhammad. Jadi Allah punya inisiatif menciptakan alam semesta ini karena ada terlebih dahulu nurnya Muhammad. Sehingga praktis populer ada sebuah hadis, ya, laulaka ya Muhammadu ma khalaqtul aflak. Jika tidak ada kamu Nur Muhammad, ya, wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, saya tidak akan menciptakan tata surya, ya, termasuk di dalamnya ada matahari dan bumi. Nah, di dalam bumi ada kita. Jadi alam semesta ini diciptakan karena barokahnya cahaya Nabiullah Muhammad SAW. Oleh karena itu pantas dan bahkan seharusnya kita sebagai umat Islam, ya, untuk mahabbah, cinta kepada Nabiullah Muhammad dengan banyak-banyak membaca selawat dan mengikuti titah sunnahnya Nabiullah Muhammad. Kenapa demikian? Karena satu, wujud kita, ya, tergantung atau ya tergantung, mengikuti efeknya, nunut, ikut wujudnya Nur Muhammad. Kemudian yang kedua, hidayah kita itu juga nunut, ikut karena ada hidayah dari Allah Ta'ala, ya, yang dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, sehingga kita menerima risalah
sehingga kita menerima risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus mahabbah sekaligus rajin membaca salawat. Itu hal yang wajar. Kenapa? Karena satu, kita ikut ya, wujudnya kita itu ikut kepada wujudnya Nur Muhammad. Kemudian hidayah kita yang kedua, hidayah kita itu karena ada hidayah yang datang dari Allah melalui risalahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa hadza kitabun ikhtasartuhu minal kitabil badi'i al-musamma bimukasyafatil qulubil al-muqarribi ila alamil ghuyubi al-mansubi ila Syekhil Ghazali wa qad sammaituhu ka aslihi bimukasyafatil qulubi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, dan setelah membaca basmalah, hamdalah dan sholawat kepada Nabi, fahadha, maka adapun ini kitabun adalah sebuah kitab ikhtasartu yang telah aku ringkas ya, minal kitabil badi, dari kitab yang badi, yang indah, yang baik, al-musamma, yang dinamakan bimukasyafatil qulub, dengan nama mukasyafatul qulub, al-muqarribi ila alamil ghuyub, yang artinya mukasyafatul qulub ini menyikapnya hati-hati ya. Al-muqarribi, yang mendekatkan, ila alamil ghuyub, kepada zat yang maha mengetahui tentang hal-hal yang gaib atau mengetahui alam gaib. Al-mansubi, yang dinisbatkan, ila Syekhil Ghazali, kepada Syekh Imam Ghazali. Waqad samaituhu, dan saya namai kitab ini kasih seperti kitab asalnya, bimukasyafatil qulub, dengan nama mukasyafatul qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab yang akan kita baca itu namanya Mukasyafatul Qulub. Ini sesuai dengan nama kitab aslinya. Wa a'udzu billahi minasyirki wadz-dzunubi waqtasartu fihi ala mi'atin wa ahada asyara baban liyahfadha ma fiha ulul ilmi wal albab. Wa a'udzu, dan saya berlindung billahi, kepada Allah, minasyirki, dari berbuat sekutu, menyekutukan Allah, wadzunubi, dan berbuat dosa, waqtasartu, dan meringkas, fihi, di dalam kitab ini, dan saya meringkas di dalam kitab ini, ala mi'atin, ada 100, wa ahada asyara, dan 11 baban babnya. Jadi ada di dalam kitab ini ada 111 bab. Liyahfadha ma fiha ulul ilmi wal albab, sehingga dihafal ya, dikuasai apa saja yang ada di dalam bab ini, yang ada di dalam 111 ini, dikuasai ulul ilmi wal albab, oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan dan memiliki kecerdasan.
Al-babul awwalu fi bayanil khawfi ila akhiri wallahu alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.